warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, yang ada di tangan saya ini adalah kitab Khasa'isul Ummah Al-Muhammadiyah yang ditulis dan dikarang oleh seorang ulama luar biasa dari kota Mekkah Al-Mukarramah, seorang ahli hadis yang sangat luar biasa keilmuannya, Al-Imam Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, yang mana Khasa'isul Ummah Al-Muhammadiyah artinya adalah khasa'is, kekhususan daripada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab ini semuanya menceritakan tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat yang lainnya, yaitu semua ini adalah tafsir daripada kalam Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, hai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah khaira ummah, adalah sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan untuk umat manusia. Maka Allah memberikan keistimewaan khusus untuk umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat-umat Nabi terdahulu yang dirangkum oleh beliau di dalam kitab ini. Keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW secara umum maupun nanti secara khusus mengenai fadilah-fadilah, amalan-amalan yang memiliki pahala demikian, mengamalkan ini pahalanya demikian, yang itu semua hanya diberikan oleh Allah khusus kepada umat Nabi Muhammad, tidak diberikan kepada umat-umat yang lainnya. Maka sebagaimana saya diminta untuk membuat video ini, untuk membaca dan mengkaji kitab ini sedikit, tapi mudah-mudahan dengan mengikutinya akan memberikan manfaat yang luar biasa. Manfaat yang pertama, sebelum kita baca, manfaat yang pertama, kita akan bersyukur kepada Allah atas kita dijadikan oleh Allah, diberi nikmat, kita jadi umat Nabi yang sangat istimewa, dan kita menjadi umat yang paling istimewa, bersyukur. Dan kemudian kita tahu cara berterima kasih dengan menjaga anugerah besar dijadikannya kita umat Nabi Muhammad. Dan yang kedua, apa yang kita akan baca dari kitab ini akan membawa pengaruh motivasi untuk kita semangat mengamalkan amalan-amalan yang pahalanya luar biasa, dan itu bonus untuk kita saja umat Nabi Muhammad SAW, sehingga penyemangat itu tidak membuat kita menyia-nyiakan bonus-bonus yang luar biasa tersebut, pahala-pahala yang besar dari amalan-amalan tersebut. Sekarang kita masuk pertama sedikit, yaitu khasa'isu amah lil ummah al-Muhammadiyah. Kekhususan secara umum. Secara umum dulu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan raf'ul isr. Dikatakan di sini yang pertama kekhususan umat Nabi Muhammad adalah raf'ul isr. Diangkatnya beban bagi umat Nabi Muhammad. Ketika umat-umat yang dahulu, umat-umat nabi-nabi yang lain diberi beban yang berat oleh Allah, tapi beban itu diangkat dari umat Nabi Muhammad. Apa bebannya? Kita baca. Wadzalika binassil Qur'an. Yang mana diangkatnya beban daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beban syariat yang berat, aturan agama yang berat bagi umat-umat Nabi yang terdahulu itu diangkat dan dirubah dengan syariat yang mudah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dengan nas Al-Qur'an. Qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Allah berfirman, alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim ila akhir ayat. Apa? Yaitu ketika Allah berfirman, ketika ayat sebelumnya Allah menjelaskan bahwa rahmatku sangat luas dan paling banyak rahmatku akan aku berikan, kata Allah, kepada orang-orang yang begini, yang sholat, membayar zakat, yaitu alladzina yattabi'una ar-rasul, orang-orang yang mengikuti seorang utusan, an-nabiyyal ummi, seorang nabi yang ummi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil, yang mereka jumpai Nabi Muhammad itu sifat-sifatnya, tanda-tandanya tertulis di dalam kitab Taurat maupun kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, yang kata Allah dalam ayat ini, Nabi Muhammad itu memerintahkan umatnya, memerintahkan umat manusia untuk berbuat baik. Wa yanhahum 'anil munkar, dan mencegah umat manusia untuk tidak berbuat yang mungkar, mencegah mereka daripada berbuat mungkar. Wa yuhillu lahumut thayyibat,
Dan Nabi Muhammad itu datang membawa syariat aturan dari Allah, menghalalkan segala sesuatu yang baik untuk dikonsumsi, segala sesuatu yang memberikan kesan positif untuk kesehatan, untuk tubuh manusia, ataupun tidak membahayakan, maka semuanya halal untuk umat Nabi Muhammad SAW. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Nabi Muhammad diutus oleh Allah membawa syariat yang mengharamkan segala sesuatu yang kalau dikonsumsi akan menyebabkan efek negatif, dampak negatif, mudarat secara fisik ataupun secara mental, secara sosial, maka diharamkan. Sedangkan umat nabi-nabi terdahulu, ada di antara umat nabi terdahulu diberi syariat oleh Allah, diharamkan oleh Allah beberapa thayyibat yang sebenarnya baik tapi diuji diharamkan, seperti Bani Israil. Nanti ada penjelasannya di sini. Tapi kita umat Nabi Muhammad, segala yang positif dihalalkan, yang negatif saja, yang membahayakan kita saja diharamkan. Nah, kemudian poin dari pembahasan ini yaitu terakhir, wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Wa yad'u anhum israhum. Dan Nabi Muhammad datang menjadi penyebab diangkatnya daripada umat manusia israhum, beban daripada mereka, wal aghlal allati kanat alaihim. Ini ayat Al-Quran. Dan Nabi Muhammad datang menghilangkan beban dari umat manusia dan melepas belenggu yang mana dulu belenggu-belenggu itu membelenggu umat manusia. Apa itu beban dan belenggu yang dimaksudkan di sini? Dikatakan wal isru asluhu thiqal alladhi ya'siru sahibuhu fala yaqdir ala taharruk. Wa ma'na dzalik anna Allah Ta'ala lam yujib ala hadhihi ummah, yani ummah Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'an fawqa taqatihim. Wa lam yaj'alhu min syar'ihim kama kana dzalika ala man qablahum minal umam. Dikatakan di sini maksud beban dan belenggu adalah Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali perkara-perkara yang mudah untuk mereka. Allah tidak membebankan apa-apa yang di luar kemampuan kita untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dijadikan untuk umat Nabi Muhammad di dalam syariat mereka sebagaimana di syariat umat-umat sebelum mereka. Karena umat-umat dulu itu syariatnya berat. Kita mungkin yang sering dengar hanya sholatnya umat zaman dulu ada yang satu hari 50 kali sholat, ada yang satu hari 25 kali sholat. Kita cuma 5 kali sholat. Itu hanya satu dari sekian banyak. Begitu mudahnya syariat kita umat Nabi Muhammad, sehingga jalan kita menempuh surga sangat mudah kalau dibandingkan dengan jalan umat-umat terdahulu. Dan kekhususan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus kepada umat Nabi Muhammad karena begitu istimewanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika ka Bani Israil. Dikatakan di sini hal itu contohnya seperti Bani Israil. Ya, sebagaimana kita ketahui Bani Israil, Allah mengutus banyak nabi-nabi dari keturunan Bani Israil. Seperti contohnya Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, banyak lagi Nabi Isa dari Bani Israil. Yang mana alladzina kullifu bijumlah minal a'mal as-su'bah wa takalif asyaqah. Yang mana dulu Allah memberikan syariat kepada para nabi Bani Israil dan kaum Bani Israil dengan syariat-syariat yang amalan-amalan yang berat dan hal-hal yang sangat berat. Yang mana syariat yang berat tadi, berat, sholatnya harus 50 kali, banyak, nanti akan dijelaskan satu persatu di sini bertahap, ya, walaupun nggak panjang-panjang, akan dijelaskan satu persatu apa. Dan syariat amalan-amalan yang berat itu diibaratkan mirip seperti aghlal, seperti belenggu. Maka dari itu datangnya Nabi Muhammad dalam surat Al-A'raf tadi, Nabi Muhammad datang seakan-akan melepas daripada belenggu itu tadi. Maka saya baca satu saja. Nanti akan ada 1, 2, 3, 4, 5 bersambung insya Allah. Saya baca satu saja. Di antara belenggu yang dulu berat bagi umat sebelum Nabi Muhammad, tapi belenggu itu sekarang sudah diangkat dan tidak ada lagi berkat Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah qat'u mawdi'in najasah. Yang pertama yaitu diwajibkannya bagi umat terdahulu memotong apapun yang terkena najis. Pakaian yang terkena najis maka wajib dipotong. Fa idza asabatin najasa thawb ahaduhum fa innahu alaihi ay yaqta'ahu liyutahhirahu. Dulu aturan Allah untuk umat nabi-nabi terdahulu khususnya kepada Bani Israil, ketika baju mereka terkena najis, mungkin minta maaf, mungkin terkena kotoran manusia,
atau minta maaf mungkin terciprat air kencing atau terkena darah, pokoknya kena najis, pakaian mereka kena najis, maka aturan dari Allah untuk mereka dulu wajib bagi mereka memotong bagian pakaian yang kena najis itu. Wala yakfi ghusluhu kama akhrajahu al-Bukhari fi sahihih. Dan tidak cukup bagi mereka untuk mensucikan najis itu dengan mencucinya, enggak cukup. Sebagaimana hal ini kata Buya Said Muhammad bin Abdul Maliki, sebagaimana hal ini diterangkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, yaitu fi kitabil wudu babul baul inda, ya ada babnya. Intinya ada di dalam kitab hadis Sahihul Bukhari yang menjelaskan bahwa dulu aturan umat-umat terdahulu Allah mewajibkan kalau pakaiannya kena najis harus dipotong, nggak cukup dicuci jadi suci, nggak bisa. Luar biasa, berat, bayangkan. Maka dari itu kalau kita lihat film-film, kadang orang menceritakan film Bani Israel terdahulu itu biasanya bajunya tempel-tempelan. Kenapa ya? Karena kalau kena najis harus dipotong, ditempel pakai kain yang suci. Maka yang bagian yang terkena najis itu harus dibuang. Kalau kena najisnya banyak, harus dipotong semua. Kalau nggak mungkin kan dibuang. Harus ganti baju baru. Nggak bisa dipakai sholat. Kalau dipakai sholat nggak sah. Mau dicuci berapa kali pun nggak bisa suci. Berat kan? Susah kan? Berat. Bayangkan kalau kita sekarang, kita punya baju baru beli baju baru yang kita sayangi, mahal harganya, kemudian terciprat najis, baju baru yang sudah disusun fashionnya sekian baik harus dipotong, berat. Tapi subhanallah, datang Nabi Muhammad SAW mengangkat beban itu untuk kita. Amma hadhil ummah, dikatakan di sini adapun umat Nabi Muhammad SAW diangkat beban dan belenggu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yakfi fi syar'iha fi mithli dzalik iraqatil ma' wa ghuslil mahalil faqat. Cukup untuk umat Nabi Muhammad kalau pakaiannya kena najis, enggak perlu dipotong, enggak perlu disobek, hanya cukup untuk mengalirkan air saja. Hanya ambil air, dialirkan, dicuci tempat yang kena najis tadi, hilang warnanya, hilang baunya, sawaun kana dzalika masjidan au tsauban au badanan. Bukan hanya di pakaian, walaupun yang kena najis itu tempat sujud, tempat sholat kita kena najis, disiram air, dicuci bersih, hilang daripada baunya, hilang daripada warna najis tadi, sudah jadi suci lagi. Baju kita pun begitu, badan kita pun kalau kena najis begitu. Kama fasolat kutubu sunnah, sebagaimana yang telah diterangkan dalam kitab-kitab hadis dan fikih kita ketahui cara mensucikan najis hanya dicuci saja cukup. Bahkan nanti kalau najis mukhaffafah hanya perlu diperciki air. Najis daripada seorang anak kencing dari seorang bayi lelaki yang belum makan apapun, hanya menyusu dengan ibunya, luar biasa mudah. Umat dulu susah, kita dalam urusan ini mudah, tapi kita jarang bersyukur. Ya, ini baru satu, nanti kita sambung yang kedua insya Allah. Kalau kita sambung di episode berikutnya, yang kedua ada mu'akalatil haid. Yang kedua, syariat umat terdahulu itu kalau ada perempuan yang haid, minta maaf menstruasi, maka tidak boleh suaminya ketemu sama perempuan tadi. Hanya makan bareng nggak boleh, duduk ngobrol di ruangan bareng nggak boleh, tapi diletakkan di satu tempat yang tertutup, nggak boleh ketemu, cuma makan pun dikirim, sampai kalau suci baru boleh ketemu lagi. Tapi kita umat Nabi Muhammad alhamdulillah mudah, nggak seperti itu ya. Kita walaupun istri kita dalam keadaan haid, maka kita boleh makan bareng, boleh kita ngobrol di satu ruangan, boleh kita tidur di satu kamar yang sama, boleh, walaupun ada aturan yang mengharamkan, itu pun tidak berat. Nanti insya Allah kita baca di pertemuan berikutnya. Nanti insya Allah sedikit-sedikit bersambung, sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, insya Allah sampai kita bisa menghatamkan kitab ini insya Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Every time you feel like you cannot go on, you feel so lost and that you're so alone. All you see is night
darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose